Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana. Teman-teman, hari ini saya mau bikin apem panggang tepung beras ya teman-teman. Karena apem itu atau kue apem itu ada yang dikukus, ada juga yang dipanggang, dan untuk apem itu sendiri juga ada yang menggunakan tepung beras, ada juga yang menggunakan tepung terigu. Untuk kali ini saya membuat apem panggang tepung berasnya menggunakan gula pasir ya teman-teman untuk pemanisnya, karena ada juga yang menggunakan gula merah atau gula palem ya teman-teman. Nah, pengen tahu bagaimana cara saya bikin apem panggang tepung beras dan bahan apa saja yang saya siapkan? Yuk ikutin prosesnya sampai selesai. Sini saya sudah siapkan ada 1 simpul daun pandan dan air santan sebanyak 450 ml ya teman-teman. Ini nanti akan direbus. Kemudian saya akan tambahkan di sini gula pasir sebanyak 200 gram. Buat yang suka manis boleh ditambahkan lagi, dan untuk yang kurang suka dengan manis sebaliknya dikurangin. Nah, ini saya akan aduk-aduk seperti ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya. Kemudian saya akan tambahkan di sini setengah sendok teh garam ya teman-teman, supaya rasanya mantap. Jadi ada asin, sedikit asin lah ya teman-teman, nggak asin jadi gurih dan manis ya teman-teman. Dan ini aduk terus sampai mendidih dan sampai gulanya larut ya teman-teman. Karena jika nggak diaduk takutnya juga jadi pecah santan ya teman-teman. Nah, ini sudah mendidih. Saya akan tambahkan di sini adalah bahan aromatiknya, yaitu vanila bubuk ya teman-teman. Teman-teman boleh ganti dengan menggunakan vanila cair atau bahkan tidak menggunakan juga nggak apa-apa. Kemudian sudah saya siapkan di sini tape ya, tape singkong ya teman-teman, yang sudah saya buang sumbunya. Saya haluskan menggunakan sendok. Teman-teman boleh di chopper maupun di blender ya, karena ini cuma sedikit jadi saya menggunakan sendok aja. Untuk tapenya, tape singkongnya ini saya menggunakan sebanyak 150 gram ya teman-teman. Kemudian di sini saya sudah siapkan juga untuk tepung berasnya sebanyak 250 gram ya teman-teman, dan untuk tepung terigunya saya tambahkan di sini 50 gram. Kemudian saya siapkan wadah yang gede. Tepung beras saya masukkan, kemudian tepung terigunya. Kemudian di sini tape yang tadi sudah dihaluskan saya masukkan juga. Dan saya akan aduk-aduk supaya tape, tepung terigu, tepung beras semuanya tercampur rata. Dan saya akan tambahkan di sini pengembangnya menggunakan vermipan ya teman-teman. Cukup kurang lebih setengah sendok teh. Lebih sedikit lah ya teman-teman. Tapi enggak 1 sendok teh. Kembali saya aduk-aduk. Di sini saya menggunakan balon whisk ya teman-teman. Tapi teman-teman juga boleh menggunakan garpu dan lain sebagainya. Kemudian setelah tercampur rata, saya siapkan wadah yang lain lagi. Saya akan tuang sedikit demi sedikit, dan saya akan campurkan dengan santan yang tadi direbus. Nah, ini santannya tuh sudah dingin ya teman-teman, nggak panas. Saya tuang lagi tepungnya sebagian lagi, dan kembali lagi saya akan aduk dan saya akan tuang santannya, dan seterusnya sampai semua adonan atau semua tepung habis. Ini adalah yang terakhir, dan saya akan tuang lagi santannya juga untuk yang terakhir. Nah, ini saya akan aduk dulu supaya tercampur rata, dan pastikan tidak ada yang bergerindil ya teman-teman. Jika tidak yakin
masih ada yang bergerindil atau enggak halus, kita boleh saring seperti ini ya teman-teman. Ini saya juga akan saring menggunakan saringan seperti ini. Kalau sudah disaring seperti ini, udah dipastikan tidak ada yang bergerindil lagi ya teman-teman. Karena kalau ada yang bergerindil biasanya nanti kuehnya juga jadi tidak lembut ya teman-teman. Nah setelah seperti ini, nah seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental. Kemudian saya akan tutup menggunakan tutupnya. Kebetulan ini ada tutupnya khusus. Teman-teman yang tidak ada tutup yang seperti ini atau seperti ini bentuk wadahnya, boleh menggunakan serbet, istirahatkan selama 1 jam ya teman-teman. Kemudian di sini saya sudah siapkan cetakannya. Saya menggunakan cetakan seperti ini. Saya olesin dengan margarin. Teman-teman boleh dioleskan dengan minyak goreng yang masih bersih. Kemudian di sini saya sudah pindah dengan gelas ukur supaya mudah untuk menuangkan ke dalam cetakan. Saya tuangkan ke dalam cetakan kurang lebih 2/3 ya teman-teman. 2/3 nya seperti ini, karena nanti dia akan mengembang ya teman-teman. Setelah dimasukkan seperti ini, diamkan dulu beberapa saat, baru kita tutup seperti ini ya teman-teman. Baru ditutup seperti ini. Untuk mengetahui sudah matang atau belum, bisa dicek dengan cara ditempel dengan sodetnya. Jika sudah tidak nempel, berarti itu sudah matang ya teman-teman. Jadi permukaannya itu kalis ya teman-teman. Ciri-ciri yang sudah matang, nah kalau sudah kalis berarti sudah matang. Jika belum kalis, boleh dipindahkan ke yang lebih gede nih. Kalau yang di tengah apinya kan gede, jadi pindahkan. Yang sudah matang langsung angkat. Dan untuk cetakan yang kosong boleh diisikan lagi ya teman-teman. Setiap mau dituang, adonannya itu diaduk terlebih dahulu supaya nantinya kekentalannya tetap stabil ya teman-teman. Kemudian kembali ditutup seperti ini. Nah itu sudah pada matang. Seperti biasa dicek dulu ya teman-teman. Kalau sudah matang baru diangkat. Tandanya permukaannya kalis seperti ini. Kalau yang masih putih sekali seperti itu masih belum matang. Nah lakukan hal yang sama seperti ini sampai selesai. Dan ini sudah selesai. Untuk hasilnya secantik ini, udah pasti ini empuk banget. Ini harum ya teman-teman, harum dari tapenya. Dan saya tidak sabar lagi akan mencobanya. Nah itu mendul-mendul ya teman-teman. Kita lihat dalamnya seperti apa. Tara, lembut dan cantik ya teman-teman. Dengan demikian selesai sudah cara pembuatan apem panggang tepung beras. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan cemilan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Dan ini teman-teman wajib coba ya, karena mudah banget serta untuk bahannya juga sangat ngirit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, semoga sukses.